Hai ho, balik lagi di Frekuensi Indonesia Motor. Dan kali ini seperti biasa kita akan membahas dunia otomotif yang keren-keren banget ya. Seperti biasa, saya ngebahas dunia otomotif, kita juga akan ngebahas yang namanya Car Club. Dan tentunya di Car Club sendiri banyak nih varian-varian ataupun komunitas-komunitas yang keren-keren banget. Seperti di Pekanbaru ini ada komunitas yang akan aku bahas. Tapi buat kamu yang di sana jangan lupa untuk subscribe video ini dan share video ini ke teman-teman kamu supaya mereka semua tahu bahwa dunia otomotif itu keren banget. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini aja, Frekuensi Indonesia Motor. Yes, kamu udah penasaran dong ya? Di belakang ini banyak banget varian yang bisa dibilang semua genre yang kamu tahu tentang otomotif hampir ada di sini kayaknya ya. Aku langsung aja akan bertanya dengan salah satu anggotanya, dan di sini ada teman aku, ada Om Kavi. Halo Om Kavi. Halo Mas. Siap. Nah, oke, aku bersama Om Kavi dan kali ini aku akan ngebahas salah satu komunitas yang bernama KOG, Kreasi Otak Gue. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Om Kavi, KOG ini sebenarnya apa sih gitu? KOG ini klub mobil ya Bang. Mobilnya bebas, nggak ada ditentuin, nggak satu merek juga. Oke. Terus kita nasional Bang. Oh, ini komunitas nasional? Ya, nasional. Oke, awalnya di mana nih kalau boleh tahu? Awalnya di Jakarta Bang. Oke. Terus membernya ada di Pekanbaru? Membernya ada di Pekanbaru. Oke, dan di Pekanbaru ngumpullah teman-teman KOG semuanya di sini gitu? Iya, Oke. anggota kami yang chapter Pekanbarunya. Chapter Pekanbaru ya. Chapter Pekanbaru sendiri ini sebenarnya terbentuk tahun berapa Bang? Kalau sebenarnya awalnya udah lama ya Bang. Awalnya 2010. 2010 ya? 2010, Oke. cuman sempat redup lah, sibuk semua kan, karena orangnya sedikit. Hah? Kami bangun lagi Oh gitu. tahun 2020. 2020 ya. Wih, lumayan lama dong ya, 10 tahun ya. Dan di member yang di tahun 2020 ini masih dengan member yang lama ada, atau sebenarnya ini udah ada perombakan banyak teman-teman yang baru juga nih kalau boleh tahu? Ada member yang lama sebagian Bang. Ada member lama sebagian. Nah, untuk secara kepengurusan nih, teman-teman dari yang lama masih ada nggak nih kira-kira di KOG? Kepengurusannya? Kepengurusannya? Nggak ada. Orang yang baru. Ini udah yang baru semua ya. Wah, berarti ngikutin gaya tren muda anak-anak zaman sekarang dong ya. Iya. Boleh, siap. Tadi aku sempat ngebahas di awal video bahwa KOG ini adalah salah satu komunitas yang bisa dibilang punya varian genre. Nah, ini emang konsepnya seperti itu atau gimana sih sebenarnya? Atau awalnya itu sebenarnya cuma teman-teman yang suka dunia otomotif aja, terus yang main balap main balap, yang main kontes, main off-road, atau sebenarnya ini emang udah ada konsepnya dari nasional juga kalau boleh tahu? Kalau untuk konsep dari nasional semua genre ada Bang. Oke. Kan kita nggak ditetapkan. Nggak ditetapin ya? Main off-road, orang off-roadnya nggak. Karena kita semua kan ada gitu kan. Itu balik lagi ke chapternya sendiri gitu. Oh gitu. Gimana chapternya menghidupkan? Ya, menghidupkan. Oke. Itu sih. Nah, berarti buat kamu yang penasaran, langsung aja kita akan ngebahas mobil-mobil yang ada di Kreasi Otak Gue. Kreasi Otak Gue. Kita langsung ke belakang aja. Aku bingung nih, mau mulai dari yang mana? Kayaknya kita mulai dari yang off-road deh, paling pojok-pojok. Ya. Pinggir-pinggir dulu yang tinggi-tinggi gitu ya kan. Nah, udah dibukakin nih mesinnya. Oke. Ini mobil Daihatsu TAF ya? GT. TAF GT tahun 94. Dan ini adalah mobil khusus off-road. Off-road bisa, yang fun off-road, harian bisa juga. Harian juga bisa. Dan kalau boleh tahu, ini pemiliknya siapa? Kalau TAF ini saya sendiri. Pantesan dia langsung menuju mobilnya karena dia tahu mobilnya seperti apa. Oke, Om Kavi, ini untuk mobil TAF ini sendiri, ini digunakan emang di kegiatan off-road atau emang untuk dipakai harian juga kalau boleh tahu? Kalau untuk off-road paling yang fun aja gitu ya Bang. Fun off-road ya? Lebih banyak di harian sih. Lebih banyak di harian juga. Oke, kalau gitu berarti secara lookingnya ataupun secara ini ya mobilnya sendiri, ini nggak terlalu banyak perubahan dong ya? Lumayan banyak sih Bang. Oh. Hampir
70%. Hampir 70% ya. Aku mikir kalau misalnya mobil harian itu nggak perlu banyak perubahan, tapi ternyata banyak perubahan. Kita tanya Om Kavi, silakan ceritain dong mobil ini ada perubahan apa aja. Jadi TAF ini pertama ya Bang, awalnya mesin paling Bang. Oke. Dulu mesinnya kan standar TAF. Biasalah TAF lokal. Oke. Di-convert menjadi TAF build up yang luar, turbo. Untuk pemakaian harian boros nggak nih kira-kira? Udah pakai turbo kayak gini? Kalau untuk masalah boros enggak kayak Bang. Enggak ya, nggak terlalu ya. Diesel ya. Oke, siap. Jauh beda. Terus kira-kira untuk perubahan selanjutnya di luar mesin kita ngomongin soal eksterior dari mobil TAF ini. Nah ini berarti udah nggak cat original lagi dong ya? Ini catnya udah ganti ke berapa nih kalau tahu? Ini ganti ke 3. Ini udah cat yang ketiga ya. Ini pakai warna Dove dan ini warna olive ya. Green Army Bang. Green Army olive ya. Oke benar. Terus selanjutnya ada perubahan apa lagi nih, Om Kavi silakan. Ceritain dong dari mobil ini dong. Paling dari kaki-kaki ya Bang. Ya silakan. Belakang kita udah per spiral, bukan per daun lagi. Oke. Kita pakai punya TAF independen. Mungkin depan juga per build up. Udah pakai per build up. Oke. Sama velg paling Bang, velg Daytona. Yang chrome. Oke, siap. Aku tertipu. Baiklah, ini Daytona yang chrome dan ini untuk series off-road ya. Oke, cuman edisinya di chrome nih. Nah, kalau biasanya orang pakainya gayanya kan matte nih, pakai Dove. Oke. Selanjutnya untuk aksesoris yang ada di TAF ini sendiri, ini masih full original atau sebenarnya ini udah part-part aksesoris tambahan nih kalau boleh tahu? Kalau untuk estetika ya Bang. Estetika ya. Link depan lah agak diganti kan, lampu bawaannya kan peta. Ini kita ganti yang bulat. Oke. Sama grillnya juga ya. Oke, untuk lampu depannya yang sebelumnya itu petak udah diganti warna bulat. Untuk grillnya juga berarti satu kesatuan dong ya. Iya. Oke. Yes, kalau gitu langsung aja di mobil kedua dari KOG kita udah punya si ownernya langsung ada Bang Robi. Halo Bang Robi. Nah, pemilik dari Jimny kuning yang ada di belakang ini dan kalau misalnya kamu pengen tahu pasti yang lebih tahu adalah yang punya dong. Bang Robi, ini kalau boleh tahu Jimny tahun berapa? 91 ya. Nah, ini kalau untuk modifikasinya sendiri, ini adalah Jimny harian atau digunain untuk off-road nih kalau boleh tahu? Kemarin ini untuk off-road, sekarang mau rencana mau buat harian, mau buat GDM. Oh, mau dibuat GDM ya? Iya. Oke, untuk kita tanya-tanya dulu dong. Di sini untuk perubahannya warnanya ini udah warna keberapa nih? Ini udah yang ke-5. Udah warna kelima dong ya. Oke, untuk perubahan yang ada di eksterior semuanya, mulai dari aksesoris dan juga untuk yang lainnya juga, boleh kasih tahu dong ada perubahan apa aja silakan. Perubahannya sih di grill, bumper, ban, spion sama spoiler, sama air scoop. Air scoop juga ya. Wow, jadi ini emang tampilannya kemarin adalah tampilan untuk off-road sih sebenarnya ya. Oke, kalau untuk penggunaan aksesoris sendiri ini barang-barangnya OM punya, original punya atau sebenarnya ini adalah barang-barang custom pesanan? Barang-barang dari Suzuki-nya langsung. Langsung ya dari Suzuki-nya ya. Di sini kelihatan banget dong ya kalau misalnya barang-barang yang ada di sini presisi dong ya, kelihatan dong ya. Mulai dari grillnya, lampunya, terus juga air scoop-nya. Tapi air scoop-nya nggak fungsi dong sebenarnya nih. Nggak fungsi ya. Kirain bolong beneran tadi ya. Nah, terus Bang Robi ngomongin soal dari Jimny ini sendiri. Ini pernah dibawa tour kemana aja sih? Turunannya ini main hariannya fun-fun aja, Bang. Oh, fun off-road ya? Iya. Oke. Kalau untuk bannya ini emang pakai hariannya pakai ini juga? Pakai harian ini juga. Oke. Rencana mau diganti, mau pakai ban kecil aja. Gitu. Aja. Oke. Boleh dong sebutin spesifik untuk modifikasi dari kaki-kakinya. Kaki-kakinya ada perubahan nggak nih kira-kira? Kaki-kaki cuman ganti di sok aja, Bang. Ganti Soalnya sok ya? dipanjangin karena sok standarnya kan kecil, pendek. Jadi itu dipanjangin aja. Oh, dipanjangin aja. Berarti nggak ada perubahan, nggak ada ganti yang pakai aftermarket atau yang lain-lainnya juga ya? Yes, kita langsung ke mobil ketiga dari KOG dan kali ini bersama Om Oza. Halo. Yo, Om Oza, Bang Oza. Ini mobilnya mobil anak balap banget nih. Nah, ini adalah anak street runner sih, street runner. Bang Oza, ini mobil apa sih kalau nggak tahu? Ini Starlet kalau apa? ini Starlet tahun 86. 86 ya? Ya, Starlet kotak. Starlet kotak tahun 86. Iya. Dan ini dipakai untuk drag race. Sebenarnya daily sih Bang, daily cuman ikut drag race juga kemarin. Ikut event drag race juga. Nah, untuk
kalau volume-nya ya emang kelihatan dong ya. Ini wah bisa dipakai buat balap, Iya sih. bisa dipakai harian juga. Oke Bang Oza, kita ngomongin perubahan yang ada di mobil Starlet ini. Untuk eksteriornya, warnanya ini udah warna yang berapa nih? Ini warna yang udah sekali sih, ini yang sekali dicat. Ini sekali dicat ya? Iya. Warna aslinya apa? Warna merah maron Merah marun ya? bawahnya. Dirubah jadi merah hati ya? Iya, merah hati, Oke. warna doff. Iya. Terus kalau untuk perubahan yang lainnya nih secara eksteriornya ada tambahan-tambahan nggak nih untuk aksesorisnya? Kayaknya kalau untuk di eksterior nggak banyak berubah sih bang, hanya velg pakai velg kaleng. Oke. Cuman apa lagi ya? Itu aja sih, knalpot. Oh, knalpot juga Knalpot udah juga. Oke. Terus apa lagi ya? Lagi. Itu aja sih bang. Itu aja ya? Oke, kita ada di mobil keempat dari teman-teman kreasi otak gue, dan kali ini adalah mobil dengan konsep kontes. Nah, halo, ada Bang Andra. Ya, halo. Siap. Bang Andra ini adalah empunya, dan sepertinya kita akan bertanya langsung dengan empunya. Di sini adalah Jazz tahun berapa nih Bang? 2011. 2011. Oke, 2011 kalau ngomongin soal perubahan ini kayaknya bakal banyak banget yang aku tanya nih Bang. Apa tuh? Boleh kasih tahu dong untuk perubahan yang ada di eksterior Honda Jazz ini? Kalau ubahan sih waktu itu kita repaint ya. Jadi sebenarnya dulu mau fitting velg sih pertamanya dulu. Jadi saya beli velg. Ini sebenarnya mobil istri nih sebenarnya. Oh, ini mobil istri? Mobil istri. Oke, Nah, oke. jadi waktu itu saya punya Vitara, kok mau dia suka modelnya, dia bilang mobil dia pengen dibuat seperti itu dong. Nah, gitu loh. Jadi tapi dia pengen konsepnya tuh ini udah wide body ya, ke depan belakang itu sekitar 6 cm, depan 5 cm. Cuma kan nggak kelihatan ya. Oh, nggak kelihatan ya? Nah, jadi ini waktu itu ngerjainnya di Brilliant Jakarta. Oh, Nah, jadi kita waktu itu saya fitting velg, pesan velg dari World Jepang. Jadi karena konsekuensinya ya dilebarin lah bodinya. Mau nggak mau. Jadi saya untuk bodi luar repaint ulang yang pasti. Kemudian wide body depan belakang. Kemudian full body kit option. Ya, custom full body kit sekeliling, ductile custom. Kemudian karbon untuk bodi luar. Itu aja sih kalau itu. itu ya untuk di eksterior ya. Iya. Terus kalau ngomongin soal interiornya, lanjut. Nah, Ya. kita ngomongin eksteriornya udah banyak Ya. banget perubahannya. Ya. Ini wow banget tuh. Interiornya nih Bang, ada perubahan apa aja? Kalau interior sih bisa dibuka aja tuh Bang, tapi nggak ini ya. Kalau interior sih nggak banyak sih ya. Jadi tuh lihat punya istri kelihatan kan yang punya. Iya, iya, iya. Ada. Dia ada punya anak juga ya. Jadi kita sih di dalam tuh dia pengennya sebenarnya sih dari kemarin pengen dibungkus kulit ulang ya, tapi ini sementara karena belum nemu yang bagus sih, jadi sementara ini dibungkus pakai MB-Tech aja sih. Oh, ini sementara. pakai MB-Tech ya? Kemudian ini full karbon, kemudian full karbon dari dashboard, steer, speedo segala macem sampai ini. Kemudian ya airsus sih yang pasti. Airsus ya. Airsus, air suspensi. Kalau untuk yang lain-lainnya, fungsi tachometer dan lainnya ini Nyala semua. nyala semua. ya? Nyala semua. Oke, siap. Untuk audio ada Bang? Enggak ada ya, nggak banyak sih, cuma audio cuma box satu aja untuk pengen Hidup suasana ya? suasana aja, tapi agak berantakan dikit sih soalnya. Nah, ini kan ada dudukan ini, nah jadi kan nah mobil jadi supaya bersih kan. Nah, ini audio, nah, ini untuk itunya. Oh, Air suspensinya. air suspensinya ada di Iya. bawahnya langsung ya. Oke. Dan emang yang paling penting dari mobil, paling kelihatan sih dari mobil Honda Jazz ini adalah di bagian kaki-kakinya sebetulnya ya Bang. Ya, Ada kaki-kaki. perubahan velg dan juga perubahan penggunaan airsusnya sendiri. Iya, betul. Nah, untuk komposisinya berarti ini pakai airsus semua ya? Iya, ini airsus 4 titik ya. 4 titik ya? Dari Airlux waktu itu. Oke, dan untuk velgnya ini penggunaannya Sekarang pakai Apex sih. Saya lagi nunggu velg nih dari Jepang satu, tapi mungkin saya kalau sekarang sih kebetulan saya coba main-main velg sedikit ya. Jadi saya udah sempat berapa kali ini udah velg kelima saya nih. Oh, gitu. Dalam ini. Jadi sekarang saya lagi nunggu Apex Workseeker di MX ya. MX ya? Oke. Harusnya sih perkiraan sih nyampainya Lebaran ini, mungkin akhir bulan lah. Karena sekarang 3 bulan kan pesan dari ini. Kayaknya pecinta kaki-kaki seperti Nah, iya kebetulan nih saya sih kalau konsepnya sih sebenarnya ini kalau dibilang kontes sih enggak sih ya. Kalau enggak di ini. Jadi selama mobil ini dibangun mungkin saya
ikut kontes itu paling di Jakarta ya. Waktu bukan kontes malah, kalau di Jakarta kan sekarang lebih banyak meet up ya. Meet up, benar. Kayak Super Il, Ya. di Elite. Nah, itu sih paling, kemudian apa Honda Evolution. Kalau di Pekanbaru sendiri sih waktu itu cuma Carfest ya. Oh, Carfest aja sih, sama mungkin ada acara waktu itu di Transmart sekali sih. Jadi memang sebenarnya sih membangun mobil ini nggak niat bukan kontes, jadi pengen mobil enak dilihat aja sih sebenarnya. oke, enak dilihat dan bisa diajak meet up bersama Bisa teman-teman. sesuai dengan nama komunitasnya dong ya. Ya, kreasi otak gue. Nah, betul-betul. Kalau gitu ya Mas saya terima kasih nih untuk Sama-sama. Bang udah ini. Tapi aku pengen nanya satu aja. Apa? Ini akan ikut kontes atau enggak? Tergantung. Tergantung Nah, apa nih? jadi nggak sebenarnya gini. Kalau dibilang nanti kalau kita dibilang anti kontes nggak juga sih ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalau dia saya sih gini loh. Kalau sekarang sih kalau untuk kontes-kontes yang mengejar piala itu sebenarnya sih enggak sih. Tapi kalau misalnya kayak ada kontes kayak meet up itu kita pasti ikut karena jatuhnya sih kita nyari referensi ya. Kalau modifikasi ini kan luas ya, Bang. Betul. Jadi kita modifikasi itu kalau saya sih pengen lihat apa ilmu yang bisa kita dapat dari modifikasi teman-teman gitu. Yes. Itu aja sih sebenarnya. Cari ilmu ya. Iya benar itu. Keren banget. KOG Pekanbaru. Salut.